Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dan kesediaan untuk saya mewawancarai Bapak, atau bisa kita katakan kita diskusi bersama terkait mengenai kegiatan tugas saya di Guru Penggerak Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, saya langsung saja. Mungkin selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah ada masalah-masalah yang real atau yang nyata yang menjadi suatu dilema untuk Bapak dalam pengambilan keputusan yang kedua pilihan itu dianggap memang benar, Pak. Apakah ada? Kalau dalam mengambil keputusan yang menyangkut dengan dua masalah yang sama-sama benar, sama-sama bermanfaat, maka saya mengambil keputusan memutuskan masalah yang lebih besar manfaatnya. Artinya dua-duanya sama bermanfaat. Kalau kita timbang-timbang mana yang manfaatnya lebih besar, itu kita pilih yang itu. Iya, Pak. Nah, terkait mengenai pengambilan keputusan, mungkin ada pihak-pihak lain yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan. Ya, kalau sepanjang masalah itu bisa saya selesaikan sendiri, ya saya selesaikan. Ya, kalau memang harus ke pihak lain, ya kita lihat urgensi masalahnya ya. Tergantung urgensinya, iya. Iya, Pak. Nah, lanjut ya, Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral yang terjadi selama ini? Biasanya itu saya ngobrol-ngobrol dengan guru-guru, dengan Pak stakeholder yang ada di sekolah, sehingga nanti kita bisa mengetahui dari informasi kita bisa mengetahui bahwa ini ada dilema etika atau bujukan moral. Iya. Yang kalau yang dilema etika kan kita masih bisa memberikan pembinaan ya. Iya. Karena dia positif, sementara bujukan moral ya sebaiknya bukan kita himbau supaya tidak dilakukan. Oh gitu ya. Jadi intinya adanya kolaborasi dulu ya, Bapak. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak dapat menjalankan dalam pengambilan keputusan yang selama ini terjadi terutama pada dua kasus yang berkepentingan itu, Pak? Ya seperti tadi, biasanya kalau ada dua hal yang semuanya terjadi pada dua orang guru, itu kan saya diskusi dengan kedua belah pihak. Jadi masing-masing sebenarnya awalnya harus dengan yang satu orang, terus ke yang satu lagi. Kalau memang bisa dikompromikan, ya saya kumpul mereka semuanya untuk dibicarakan supaya kalaupun kita ambil keputusan itu sama-sama untung. Artinya kalau dalam istilah ini kan win-win solution. Ya, terus mungkin ada langkah atau prosedur yang lebih spesifik lagi, Pak? Biasanya itu saya lakukan diskusi santai, sehingga karena kalau kita melakukan secara dengan keseriusan, dengan disiplin, itu umumnya informasi-informasi yang seharusnya dikeluarkan itu dia tidak muncul. Kalau kita cerita santai, ngobrol biasa sambil bersenang-gurau, berkelakar, itu maka informasi-informasi yang tadinya dia tidak berani sampaikan akan keluar dengan sendirinya. Jadi itu kan metode saja. Oke, terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya mengenai hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Kalau di kasus-kasus yang dengan dilema etika, artinya kalau sepanjang kasus itu masih bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Artinya bikin pembinaan, atau saya libatkan guru senior yang bisa mendampingi mereka, atau kalau sampai hal itu saya tidak bisa menyelesaikan, saya meminta bantuan kepada tadi pihak yang kompeten itu.
Nah, selanjutnya selama ini apakah ada tantangan selama Bapak mengambil suatu keputusan? Dalam menjalani tugas ini, apakah dalam saat pengambilan keputusan ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi gitu Pak? Dalam mengambil dalam dinamika kehidupan, dalam kehidupan baik itu pribadi, organisasi dan segala macam, itu pasti ada tantangan, ada kritikan dan lain sebagainya. Hanya saja ya kita harus bertindak dengan sebijak untuk mengambil keputusan menghadapi masalah itu dengan baik. Ambil keputusan juga yang tadi saya selalu berupaya untuk tidak ada pihak yang dirugikan. Iya, betul Pak. Jadi selanjutnya misalnya jika Bapak mendapat suatu masalah nih Bapak. Nah, terkait mengenai jadwal, apakah Bapak selesaikan secara langsung atau ada perencanaan jadwal yang memang nanti direncanakan untuk penyelesaian masalah? Umumnya kita lihat skonnya ya, itu disesuaikan dengan bobot kasusnya. Jadi kalau memang bobot kasusnya bisa diselesaikan tanpa harus ada perencanaan lanjutan, ya kita selesaikan. Dan kalau ada bobot yang harus diselesaikan dengan progres dengan program atau perencanaan yang matang, kita akan lakukan seperti itu. Dan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya pasti kita sebagai makhluk yang berketuhanan, ya pasti kita selalu dibantu oleh Allah, dan itu saya sangat yakin dengan kehadiran Allah. Jadi prinsip saya, apapun yang kita lakukan sepanjang itu adalah perintah Allah, Allah pasti bantu. Karena kalau kita bergantung pada manusia itu kan ada kecewanya, ada sakit hatinya dan lain sebagainya ya. Kalau kita bergantung pada Allah itu insya Allah pasti tidak ada kecewa dan sakit hati. Masya Allah. Jadi intinya kepada Sang Kuasa dan kolaborasi dengan teman-teman ya. Nah, dan yang terakhir Pak, mungkin apa pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terutama pada di lima etika? Ya semakin bijak dan semakin dewasa. Semakin bijak dan semakin dewasa. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Itu saja yang mau saya wawancara. Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk ruang waktunya, dan kesediaan Bapak untuk saya mewawancarai Bapak atau kita bisa berdiskusi mengenai pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, terutama untuk menunaikan tugas saya dalam kegiatan guru penggerak dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Untuk itu saya langsung saja Pak. Yang pertama, apakah selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terhadap beberapa masalah, ada masalah yang memang Bapak harus mengambil keputusan antara dua pilihan yang benar, itu apakah pernah terjadi selama pengalaman Bapak? Ya pernah. Oke. Nah, terus selama ada masalah-masalah yang terjadi, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dalam dilema etika atau wujudan moral? Ya, jadi ada tentu dalam kehidupan ini, apalagi di sekolah, ya, sama saya pikir. Ya tentu bagaimana cara untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Pertama ya kita lihat dulu apakah ada nilai yang bertentangan di sana dalam kasus tersebut. Kemudian siapa yang terlibat,
Apakah kalau menyangkut siswa ya siswa siapa yang terlibat, kemudian kalau guru ya guru siapa yang terlibat atau guru dengan siswa. Kemudian kita kumpulkan informasi yang relevan, ya kemudian dari situ kita bisa putuskan mana benar dan salah. Ya, jadi informasi yang relevan yang paling utama ya Pak. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang berhadapan dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama tentu kita letakkan berdasarkan aturan yang ada. Ya, berdasarkan aturan itu yang paling pokok kita lihat. Kalau di siswa ya tata tertib siswa, kalau di guru ya tata tertib guru, nilai moral etika yang ada. Nah dari situ baru kita bisa putuskan. Kemudian kalau itu masalah yang agak berat, ya tentunya kita putuskan dengan penuh kehati-hatian dan melihat hasil jangka pendek, jangka panjang, ya, apa berimbasnya bagaimana. Kemudian kita melihat juga ya dari sisi keuntungan juga, ya apakah ini akan merugikan, apakah lebih besar secara pribadi atau mengabaikan, merugikan yang besar, ya, yang banyak. Jadi tentu kita memilih yang paling kecil. Ya, yang terakhir ya kita berdoa dan kita tidak boleh menyesali apa yang telah kita putuskan. Ya, baik Pak. Mohon maaf pada Bapak Ibu yang Saya terpilih mementingkan dan dosen kepentingan KBM. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, keputusan yang diambil Ataupun ya yang melihat prosedur ataupun yang membawa adik dia tolong dikembalikan ke kantor. bermusyawarah, kemudian limpahkan sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan. Kalau ke siswa maka kasih kesiswaan. Kalau ke guru, ya guru senior Bagi yang dilimpahkan melihat untuk pecahkan atau masalah. membawa Karena kita adik dia secara bersama tolong dikembalikan ke kantor. stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi secara bersama-sama. Bermusyawarah dan berkoordinasi. Ya, selanjutnya apakah selama ini dalam pengambilan keputusan ada tantangan-tantangan tertentu Pak? Ya, sepengetahuan saya dan pengalaman yang selama ini itu ada. Tapi mau tidak mau kalau dua masalah yang sama, tapi kita lihat untuk ruginya mana yang lebih besar manfaatnya, itu yang kita putuskan. Iya. Melihat manfaatnya yang lebih besar. Nah, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang paling efektif ya kalau menyangkut ke siswa maupun ke guru, kalau itu sudah kita putuskan, ya, kalau itu menyangkut tata tertib tentu menjadi efek jerah, ya, nanti dibekakan semakin baik ke depan. Ya, guru juga demikian, misalnya tata tertib ditegakkan, walaupun di satu sisi mungkin ada kasihan, ya, rasa iba dan sebagainya, tapi mau tidak mau kita harus sesuai dengan tata tertib yang ada, aturan yang ada yang berlaku di sekolah kita. Karena kasihan itu dari nama dilema etika Pak. Iya. Nah, selanjutnya jika suatu saat jika permasalahan yang pernah terjadi, apakah keputusannya langsung diambil secara langsung atau disusun jadwalnya untuk perencanaan? Ya, kita lihat kalau kasusnya membutuhkan kecepatan untuk menyelesaikan, ya kita selesaikan di tempat di saat itu juga. Tapi kalau masih ini ya kita tentu bermusyawarah dengan berbagai pihak. Kalau itu menyangkut
kepentingan bersama. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya tentu ada. Yang pertama tadi kalau dengan musyawarah ya bisa melibatkan guru senior dan sebagainya. Kemudian yang berikut ya tentu kita berdoa. Apa yang kita putuskan ya kita yakini itu merupakan semoga ilham dari Yang Maha Kuasa. Insya Allah Pak, jadi memang dengan bantuan terakhir adalah bantuan Sang Kuasa Pak. Dan yang terakhir Pak, nah selama ini berdasarkan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dari etika, pembelajaran apa yang Bapak petik? Ya saya merasa lega kalau itu diputuskan secara bersama. Dan pada akhirnya saya berharap efek yang diberikan, efek yang ditimbulkan apabila keputusan itu sudah diambil, ya tidak merugikan, tidak menguntungkan baik secara individu maupun secara bersama. Itu yang saya harapkan. Dan lagi-lagi musyawarah itu utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya semoga sehat selalu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.